Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kita akan melanjutkan pembahasan kita di pembuatan sebuah desain PCB elektronik. Kita akan membahas power supply, skematik untuk power supply di mata kuliah mekatronika dan robotika untuk program studi teknik elektro Universitas Ibnu Khaldun. Oke. Ya, ini adalah contoh dari skematik yang ada di software KiCad ya. Jadi ini biasanya ada baiknya kita membuat seperti ini, di mana ini adalah halaman depannya. Di sini ada judul dari project, kemudian kita bagi 4. Contohnya di sini kita punya power, kemudian ada microcontroller, ADC dan DAC-nya. Dan di sini ada multi-call. Dan tidak lupa kita taruh yang namanya kepala gambar seperti ini. Ada nama dan judul, tanggal, serta size-nya. Anda bisa menggantinya itu di sini ya. Mengganti sebuah size dari papernya, orientasinya, apakah portrait atau landscape, kemudian tanggal, revisi keberapa, judul, dan nama kalian di sini atau nama company-nya. Di sini sangat berguna ketika nanti kedepannya entah itu kita berikan kepada orang lain, supervisor untuk dipelajari lebih lanjut, dan ini akan lebih mudah nanti kedepannya untuk direvisi. Dan keuntungan lainnya adalah ketika kita mendesain PCB-nya akan lebih mudah seperti ini. Nanti kalian akan lihat di pertemuan selanjutnya. Oke, kita akan bahas satu persatu. Untuk hari ini kita akan bahas mengenai power. Kita bisa double klik di sini atau bisa juga memilih yang ada di sini, power misalkan. Nah, di sini di page power ini kalian bisa lihat di sini sheetnya namanya power. Terus revisinya bisa revisi yang pertama. Nah, di sini kita bisa bagi menjadi beberapa bagian. Contohnya di sini adalah untuk analog, yaitu menggunakan LDO ya, linear dropout voltage. Kemudian di sini kita punya buck converter. Ini untuk bagian digitalnya. Kemudian di sini juga kita memerlukan yang namanya bias generator. Nanti akan dibahas lebih lanjut. Nah, di sini kita mulai dari inputnya. Di sini ada input analog. Ya, di sini ada VBus dan di sini ada 5 volt. Kita bisa menaruh VBus atau 5 volt dan sekitarnya itu berada di bagian power port yang ada di sini. Nah, di sini ada VBus, ada 5 volt. Jadi di apa itu VBus, kita jangan lupa untuk memberikan keterangan. Misalkan di bawah VBus itu berasal dari USB Type-C konektor yang akan kita pilih. Nah, nanti di sini ada penjelasannya. Ada di skematik bagian kedua kayak gitu. Nah, di sini di bagian input VBus itu kita menggunakan sebuah filter RLC. Di sini ada kapasitor, 2 kapasitor, dan di sini ada 1 induktor. Di sini juga ada keterangan, kita jangan lupa untuk memberikan keterangan bahwa di induktor di sini terdapat resistansi sebesar 15 dan arusnya itu 500 mA, dan ini lebih kita nggak apa-apa ya untuk overkill untuk pemilihan induktor seperti ini, karena walaupun pembahasan sebelumnya kita memberikan contoh bahwa yang kita butuhkan itu di bawah 500 mA, tapi di sini kita berikan lebih supaya lebih aman ya.
Nah, di sini saya akan membahas kenapa kita harus memberikan resistansi, memilih induktor yang ada resistansinya. Itu dikarenakan kalau kita tidak resistansinya 0, ini akan mengakibatkan sebuah resonansi, dan itu tidak baik untuk sirkuit kita. Oke, saya akan coba membahas lebih detail mengenai filter RLC. Ya, sekarang untuk RLC filters yang seperti ini bentuknya ya. Jadi ada resistor, induktor, dan kapasitor. Di sini ada input voltage, di sini ada ground. Nanti melewati rangkaian ini dan kita bisa mendapatkan V out-nya. Nah, jadi jika rangkaian RLC ini tanpa adanya resistor, dia akan menimbulkan resonansi. Nah, makanya dengan menambahkan resistansi sebagai damping, dia tidak akan timbul yang namanya resonansi. Nanti pada slide setelah ini kita akan mencoba sebuah aplikasi bagaimana jika rangkaian filter RLC ini tanpa adanya resistor. Nah, kalau misalkan resistansinya itu dia tinggi, terlalu tinggi, maka voltage loss-nya pun akan tinggi. Maka untuk membutuhkan resistansinya kita buat sedemikian rendah. Pada contoh kali ini kita akan menggunakan induktor yang sudah ada resistansinya, jadi kita tidak perlu menambahkan komponen resistansinya. Jadi pilihan komponen kita itu adalah satu induktor dengan 10 nanohenry dengan resistansi 0,15 ohm dan kapasitor yang bernilai 1 mikrofarad. Kita akan coba menggunakan aplikasi ini untuk melihat ininya ya, analisanya. Oke, ini kita akan coba pilih sebuah simulasi yang ada online yang sering dipakai. Ini dari Jepang ya. Kita akan coba bahas RLC yang akan kita pakai. Contohnya adalah yang di sini. Nanti kita akan bahas di kedepannya untuk filter yang tipe yang lain. Cuman kali ini kita akan bahas yang RLC. Kita bisa memasukkan angka-angka yang kita inginkan. Contohnya adalah kita menggunakan tadi ya, induktornya ada 0,15 ohm, kemudian untuk induktornya ada 10 newton dan untuk kapasitornya adalah 1 mikrofarad. Nah, kemudian kita bisa calculate di sini dan kita lihat untuk cut off frekuensinya adalah sekitar 16 mega ya, 16 megahertz kita hitung dan lihat di sini. Oh ya, ini kita coba hitung lagi 1,6 ya, 1,6 megahertz ya, bukan 1,6 ini kita cukup untuk cut off frekuensi, jadi kita memotong frekuensi yang tinggi, cukup tinggi, dan ini cocok untuk power supply. Nah, kemudian kita bisa lihat frekuensi analisisnya, terutama body diagramnya. Di sini artinya ketika frekuensinya itu di sekitaran lebih 1,6, kemudian dia
turun, artinya ini meredam frekuensi di atas 1,6 MHz, dan ini sangat cocok untuk power supply yang ada di kita pakai, yang cukup tinggi, cuman tidak terlalu tinggi untuk kebutuhan kecepatan si digitalnya ya. Nah, tadi kita bahas juga jika resistansinya ini 0,15 ini cukup rendah ya. Cuman kalau misalkan resistansinya tidak ada, akan terjadi resonansi. Coba kita coba ya. Kalau kita masukkan 0 di sini, kita calculate apa yang terjadi, dan invalid parameter dia nggak bisa ternyata ya. Oke. Ternyata tidak bisa. Kalau misalkan sangat kecil bisa nggak ya? Sangat amat kecil, apa yang terjadi? Nah, ini yang terjadi adalah hal yang seperti ini, ada peaknya di sini, yaitu ketika ada peak seperti ini akan bisa di dalam power supply dia akan bisa sangat amat berbahaya untuk si PCB-nya ya. Jadi dia ada nanti frekuensinya peak, dia bisa merusak entire system, semua sistemnya. Ya, kita kembali ke KiCad. Skematiknya di sini kita bisa lihat ya, kita tulis bahwa induktor yang kita pilih itu punya resistansi sebesar 0,15. Jadi ini cukup penting untuk dicatat nanti untuk ketika kita memilih komponennya, agar kita tidak lupa untuk mencantumkan untuk mencari induktor yang memiliki resistansi yang 0,15 dan ya seperti ini. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita setelah ini masuk ke dari VBus, kemudian di filter, dan USB juga ya, keluarannya adalah 5 volt. Jadi kita tulis di sini 5 volt. Jadi VBus dan 5 volt itu sama. Kita akan melanjutkan pembahasan kita ke bagian sebuah LDO. Di sini kita ingin mendapatkan keluarannya yaitu 3,3 volt dan analog ya. Ini untuk analog circuit. Jadi yang perlu diperhatikan adalah kita menambahkan A untuk analog setelah penulisan jumlah tegangan yang akan keluar ya, dan ini analog. Di sini bisa kita lihat, kalau misalkan dilihat di datasheetnya, sebetulnya yang diperlukan kapasitans dari kapasitornya itu lebih dari 10 mikrofarad. Namun biasanya mereka memiliki kapasitor yang ada itu memiliki efisiensi kurang lebih 20%. Kemudian kita bisa memilih lebih dari 10 kayak gitu. Jadi kita bisa pilih 22 mikrofarad, ini yang umum ya, umum. Dan berdasarkan datasheet sebetulnya LDO itu dia memerlukan jumlah kapasitor yang sedikit dibandingkan buck converter. Kemudian di sini bisa kalian lihat bahwa di sini menambahkan resistor sebesar 10R dengan melihat butuh power itu kan I kuadrat kali R ya. Jadi di sini pertama resistansi dan kapasitor yang ada di sini itu akan membentuk yang namanya RC filter. RC itu adalah resistan dan kapasitor filter. Jadi di sini termasuk salah satu low pass filter juga, nanti akan dibahas setelah ini. Dan kita bisa hitung bahwa kebutuhan dari sirkuit analog itu 100 mA maksimal. Maka I kuadrat kali R itu power rating yang dibutuhkan sama resistor lebih dari 1/8 watt.
Ya, oke. Setelah ini kita akan bahas tentang RC filter. Untuk RC filters ada dua macam, seperti yang sebelah kiri bawah ini adalah untuk low pass filter. Artinya untuk melemahkan frekuensi yang tinggi, dan sebelah kanan yaitu high pass filter, yaitu untuk melemahkan frekuensi rendah dengan menggunakan rumus yang sama, yaitu Fc sama dengan 1 dibagi 2Pi dikali resistansinya dikali dengan kapasitansinya. Kemudian RC filter ini kita bisa tumpuk, atau bahasa lainnya adalah dengan cascade. Dan cut off frekuensi adalah biasanya setengah daya dari bandwidth yang transfer data yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Ini adalah contoh grafik dari body diagram dan fase diagramnya. Kita menggunakan low pass filter untuk resistansi 1 kilo ohm dan kapasitansinya sebesar 1 mikrofarad. Maka frekuensi cut off-nya adalah 159 Hz. Jadi ini termasuk low pass filter ya. Jadi berbeda dengan RLC yang sebelumnya, untuk cut off-nya ini terbilang cukup lambat ya. Ya, jadi begitulah cara RC filter bekerja. Nanti kalian bisa coba ya, masukkan ke dalam rumus tadi, dan juga bisa menggunakan software web yang sudah saya share. Masukkan angka seperti ini dan lihat apa yang terjadi. Dan satu hal yang perlu saya tekankan, tambahkan dalam penjelasan, dalam pembuatan skematik, ada baiknya kita mengasih label, ngasih nama di semua dengan baik dan jelas ya. Seperti di sini ada VBus, kemudian ada 5 volt, dan ada keterangan tambahan. Kemudian di sini ada nama dari setiap komponen yang ada. Di sini kalian bisa pilih dari samping ke kanan. Satu ini berarti satu di depan, artinya berasal untuk power ya, sesuai yang ada di sini. Kemudian angka belakang, dua angka belakang itu adalah urutan kayak gitu. Jadi ini urutan yang pertama itu 0, kemudian yang kedua 1. Kalian bisa mulai dari 0 atau enggak mulai dari 1, terserah ya. Yang penting jelas dan tidak berbentrokan dengan yang lainnya. Kemudian selain pemberian label seperti ini, juga dikasih nama label dari si tracingnya ini. Itu bisa dari sini ya, add label, kemudian kasih nama dan katakan yang ada di sini. Kemudian keuntungan dari penggunaan RC filter di sini itu karena yang terjadi di buck converter atau switching voltage yang di sini, dia itu akan menimbulkan noise. Jadi di area digital itu menimbulkan noise, tidak hanya ke depan tapi juga dia balik ke belakang. Nah, balik ke belakang itu nanti dia akan noise-nya itu masuk ke sini juga kayak gitu. Jadi penggunaan RC filter yang ada di sini itu mengurangi dampak noise yang ditimbulkan oleh buck converter. Nah, ini dia kan low pass filter, jadi dia bisa mengurangi switching yang ada, switching noise yang ada di sini. Oke, ini 5 volt masuk ke sini, itu keluarannya 3,3 volt analog, dan dia juga akan masuk ke bawah, dan keluarannya juga adalah 3,3. Jadi penulisan 3,3 itu bisa 3,3 V atau enggak 3 V3. Itu artinya 3,3 juga. Nah, kita akan masuk ke pembahasan buck converter ya. Oke. Sekarang kita akan membahas bagaimana cara memilih komponen-komponen yang ada di buck converternya. Ada beberapa komponen utama yang harus dipikirkan. Pertama yaitu adalah input kapasitornya yang ada di sebelah kiri sini.
dan kemudian ada output filternya ya, baik induktor, output kapasitor. Induktor yang akan kita pilih, kemudian kapasitornya berapa, dan kemudian ada feedback networknya. Di sini kita akan memilih resistansinya dengan nilai berapa supaya keluaran outputnya berapa. Jadi contohnya dalam penggunaan TLV 62569 ini, kita bisa mengganti beberapa outputnya dengan cara mengganti nilai dari resistansinya. Nah, biasanya untuk converter yang lainnya kita memerlukan komponen tambahan seperti yang di poin 4 butuh dioda atau enggak FET ya. Namun untuk contoh kali ini kita menggunakan IC buck converter ini tidak memerlukan yang poin nomor 4. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita ketika memilih buck converter, kita harus melihat dari datasheetnya butuh komponen apa saja dengan nilai tertentu ya. Sekarang kita akan membahas yang penting yaitu memilih induktornya. Nah, dari cara memilih induktor, berapa nilai yang kita perlukan, itu menggunakan rumus yang ada seperti ini, yaitu L sama dengan tegangan output dikali dengan tegangan input dikurangi tegangan output dibagi tegangan input dikali frekuensi dikali dengan induktor ripple current atau enggak delta I. Jadi jika dilihat dari rumus ini, ketika switching frekuensi atau FSW, ini frekuensi switching, itu semakin besar, artinya induktor yang kita pilih itu semakin kecil. Namun ketika input-output diferensialnya makin besar, misalkan V-in dibagi V-out-nya makin besar, maka membutuhkan induktor yang lebih besar. Baik secara nilai, itu akan mempengaruhi ukurannya. Kemudian delta IL-nya itu kita targetkan 20% sampai 30% dari maksimum output current-nya. Nah, pada contoh kasus kita kali ini, V-out yang kita inginkan adalah 3,3 dan input tegangannya itu berasal dari USB sekitar 4,5 sampai 5. Kita memilih dari case terburuknya, yaitu memilih V-in yang tertinggi, yaitu memilih angka 5 ini. Jadi untuk desain kita pilih induktor yang semakin besar. Kemudian frekuensinya 1,5 MHz dan input dari current arusnya itu 250 mA. Maka bukan input ya, ini arus maksimum keluarannya adalah 250 mA. Maka delta IL-nya yaitu dengan rumus K dikali I itu sejumlah 0,0625 ampere. Maka dengan memasukkan semua angka yang ada di sini ke dalam rumus ini, kita mendapatkan sebesar induktor sebesar 12 mikrohenry. Namun kita pilih nilai induktor yang standar dan usahakan lebih besar, yaitu 15 mikrohenry. Biasanya hal yang harus diingat di sini, biasanya toleransi induktansi biasanya 20% plus minus, jadi kita ada baiknya memilih yang lebih besar. Kemudian kita harus melihat di dalam datasheetnya maksimum arus DC dan arus saturasinya, yaitu ini ya, kita lihat maksimumnya berapa. Kemudian untuk kasus kali ini induktornya pun yang kita pilih adalah yang shielded, bukan yang unshielded, untuk keperluan mengurangi radiasi ke komponen-komponen yang lainnya. Jadi hal ini kita harus perhatikan, terutama saat kita memilih induktornya. Oke, dan setelah ini kita akan mencoba mensimulasikan apakah benar dengan perhitungan ini kita membutuhkan 15 mikrohenry. Biasanya memilih beban yang lebih rendah. Kalau misalkan ini kan beban puncak itu adalah 250 mA.
Itu adalah kasus yang sangat ekstrim dan mungkin jarang terjadi. Jadi kita mencoba untuk melihat kalau kita memilih beban yang lebih rendah, apakah induktornya akan semakin besar atau tidak. Maka kita akan mencoba ngeplot sebuah grafik induktor lawan arus ya, load arus, dengan di mana nilai K-nya itu di antara 0,2 dan 0,3. Nanti kita akan coba melihat ketika kita mengganti nilai K-nya dengan skenario terburuk yaitu 0,2, apa yang akan terjadi. Oke, kita bisa memasukkan rumus yang barusan ke sebuah kalkulator, grafik kalkulator ya. Jadi kalian bisa tuliskan desmos.com kalkulator. Kita bisa taruh di sini rumus yang barusan, dan kita bisa memainkan memplot grafik yang seperti ini. Jadi ketika kita menginginkan V out dari buck converternya 3,3, inputnya adalah 5 volt dan frekuensinya sekitar 1,5 MHz, kita bisa menggeser sebuah nilai K-nya. Kita anggap K-nya itu adalah 0,25. Kita bisa membaca grafik ini. Grafik yang y-aksisnya itu adalah nilai induktor versus dari nilai arusnya ya, arus dan nilai induktornya. Jadi kita bisa membaca di sini bahwa nilai dari induktor ini ketika bebannya itu adalah 0,2 ampere, maka nilai induktor yang dibutuhkan adalah 15 di sini ya, 15 ketika ininya 0,2. Terus ketika 0,5 ampere atau 0,05 ampere yaitu 50 miliampere, maka induktor yang dibutuhkan semakin besar, sekitar 60-an ya. Kita bisa lihat di sini ya, ketika 0,25 ampere maka yang dibutuhkan sekitar 12 mikrohenry dari induktornya. Jadi kalian bisa coba masukkan ini rumus yang barusan, kemudian kalian bisa mainkan. Jadi ketika nilai K-nya semakin tinggi, nanti grafiknya akan seperti ini. Ketika nilai K-nya semakin berkurang, maka grafiknya akan seperti ini. Oke, hal yang bisa kita ambil dari simulasi kali ini adalah dengan semakin rendahnya beban yaitu keluaran arus, maka semakin tinggi induktor yang akan kita pilih. Jadi untuk rule of thumb-nya, kita memilih induktor yang lebih besar agar si komponennya aman ya. Jadi kita akan memilih 68 mikrohenry dibandingkan si 15. Oke, setelah simulasi dan perhitungan, kita bisa mengganti yang tadinya induktornya itu 15 mikro menjadi sekitar 68 supaya aman, karena kita ekspektasinya loadnya mungkin akan rendah. Kita bisa ganti dengan cara seperti ini sehingga dia 68. Oke. Kemudian kita bisa cek datasheet dari TLV 62569 ini. Kita bisa link dan kita bisa lihat aplikasinya ya, seperti ini di bagian application information. Di sini kita hanya membutuhkan C1 yaitu kapasitor ketika masuk inputnya sekitar 4,7
ketika kita 4,7 mikrofarad. Ketika kita lihat di KiCad di sini kita memilih 22 mikro. Kenapa? Karena kita nggak apa-apa ya kalau lebih besar sedikit, dan kita ingin menyamakan dengan kapasitor yang lainnya kayak gitu. Untuk apa? Supaya bill of material kita uh, sedikit jenis kapasitornya, dan ketika kita membeli dalam jumlah banyak biasanya ada diskon juga, jadi kita pilih 22 mikrofarad. Kemudian kita bisa cek untuk komponen lainnya, kita butuh ini berapa, kita bisa lihat kembali di bagian datasheetnya ya. Menggunakan rumus ini, Vout-nya yang kita butuhkan berapa, kita bisa memilih R1 dan R2-nya dengan menggunakan rumus seperti ini. Dan di sini kita bisa lihat juga kapasitor outputnya yang kita pilih adalah 22 mikrofarad ya. Jadi bisa nih ya, Vout dari yang kita inginkan adalah 3,3, dan ini bisa. Oke. Di dalam KiCad-nya pun sudah dituliskan ya, kita tuliskan bahwa yang kita inginkan adalah 3,3, yang kita pilih adalah 100K dan 22K. Masukkan ke dalam rumusnya dan kita bisa mendapatkan sekitar 3,3. Dan oke. Dan di sini di dalam rekomendasi di datasheetnya juga di outputnya perlu kapasitor diparalelkan, opsional ya. Cuman kita bisa tuliskan DNP ini do not place, jadi cuman ada padnya saja, tidak ada kapasitornya. Kita bisa nanti tuliskan kita bisa taruh nanti di PCB ke depannya. Jikalau ini tidak berhasil, kita bisa memberikan kapasitor tambahan secara manual. Jadi kita tinggalkan ini di NP, tidak ada nilainya. Di sini pun keluarannya 3,3. Dan di sini ada baiknya kita memberikan sebuah tanda kalau buck converter ini berhasil dengan menambahkan LED dan ada resistornya ya. Oke, kita akan bahas bagaimana cara memilih berapa jumlah resistansi dari resistor ini. Oke, sekarang cara memilih LED current limiting resistornya, si resistor yang setelah ada di LED ini bagaimana, yaitu kita dengan melihat datasheet dari LED yang akan kita pilih. Kita harus membaca datasheetnya dan pilih forward current yang cocok. Biasanya untuk debug LED, yaitu untuk memberitahu oh ini ada power sudah nyala, seperti kasusnya kita kali ini, kita pilih sekitaran 2 mA. Namun ketika kita ingin menggunakan sebagai cahaya atau memerlukan LED yang terang, kita biasanya pilih di antara 10 mA. Nah, pada grafik ini, grafik yang ada di datasheet ini, kita pilih misalkan forward voltage-nya yaitu 2,8, dan forward voltage-nya 2,8, VDD-nya itu adalah input voltage-nya 3,3 dikurangi dibagi dengan R ya, nilai R yang kita pilih adalah yang standar 1 kilo ohm. Maka arusnya sekitar untuk kebutuhan debug LED. Jadi kita pilih resistansinya yang standar agar lebih hemat biaya dan mengurangi jenis part yang harus kita beli kayak gitu. Oke, untuk pembahasan selanjutnya yaitu bias generator ya, yang terakhir dari power supply di sini. Di sini untuk yang analog, sirkuit analog, biasanya op amp itu ketika
dia supply-nya itu antara ground dan 3,3, bukan minus 3,3 sampai 3,3. Nah, ini kita katakan single supply, maka op-amp biasanya tidak terlalu senang untuk single supply. Biasanya harus ada double supply. Nah, caranya kita bisa menggunakan bias generator, yaitu dengan cara seperti ini, menggunakan op-amp di mana Vref-nya ini adalah setengah dari 3,3. Ketika kita memberikan resistor seperti ini, maka keluaran dari sini adalah setengah dari 3,3. Dan kita bisa menaruhkan sebuah kapasitor yang ada di sini, kapasitor nilainya sama, sehingga dia cutoff frekuensinya adalah 15 Hz kayak gitu. Nah, nanti keluaran dari bias generator ini adalah Vcom. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Op-amp followers atau bias generator biasanya memerlukan input voltage input positif sama dengan voltage output yang sama nilainya. Namun pada kasus kita kali ini, kita V plusnya itu 3,3 dan V minusnya itu adalah ground, maka ini tidaklah ideal. Dan yang ideal biasanya kita memerlukan infinite input impedance sebelum masuk ke dalam op-amp, dan keluarnya pun zero output impedance. Nah, karena kita menggunakan single supply, maka op-amps itu membutuhkan bias itu setengah dari VCC-nya, yaitu dengan menggunakan dua resistansi dengan nilai yang sama, maka Vref-nya ini akan setengah. Kenapa? Supaya bisa membaca nanti ketika di analog sirkuitnya itu bisa full swing ya, dari input outputnya dari negatif ke positifnya, yaitu dari 0 sampai dengan 3,3 kayak gitu. Oke, selanjutnya jika kalian lihat di sini bahwa op-amp ini membutuhkan inputnya itu adalah 3,3 volt analog, dan di sini kita lihat ada sebuah kapasitor. Mungkin pertama kita melihat kapasitor ini apa ya gunanya. Gunanya itu adalah untuk sebagai decoupling kapasitor. Apa gunanya? Saya akan jelaskan lebih detail. Decoupling atau bypass kapasitor yang ada di sini itu gunanya yaitu untuk macam-macam, terutama untuk menjaga supaya IC-nya itu tetap mendapatkan apa namanya, ketika ada lonjakan misalkan dari off ke on, itu terjadi lonjakan, dan dengan adanya decoupling bypass kapasitor, maka lonjakan tersebut bisa terhambat, sehingga IC pun tidak akan cepat rusak dan bisa berjalan dengan baik. Nah, di trace atau plan dari power supply ke IC biasanya memiliki nilai resistansi dan biasanya memiliki nilai induktansi, sehingga memiliki nilai impedansi, sehingga kita membutuhkan kapasitor tadi ya, supaya IC-nya tidak cepat rusak. Nah, bagaimana cara memilih decoupling dan atau bypass kapasitor? Maka kita gunakan kapasitor sangat kecil dan sangat dekat kepada IC, ukuran bergantung dari apa yang ada di datasheet. Kemudian gunakan kapasitor ukuran yang besar di area IC. Jadi
terlalu dekat, tapi apa namanya, tidak lebih dekat daripada yang kapasitor yang ukuran kecil. Itu biasanya kita agak sedikit nempel dengan IC-nya gitu. Nah, kalau misalkan PCB-nya itu frekuensi tinggi, biasanya ada plan si power supply untuk yang VCC dan ground itu bisa kita gunakan sebagai kapasitor, karena ukuran apa namanya, dua lempeng ini berdekatan sehingga bisa digunakan sebagai kapasitor. Dan demikian yang bisa saya sampaikan. Ada tugas seperti biasa, yaitu membuat rangkuman tertulis, dan kalian minimal 1 lembar kertas A4 untuk kuliah kita hari ini. Kalian bisa juga mencoba simulasi untuk RLC atau RC filternya, kemudian juga coba menggunakan itu ya tadi apa namanya, aplikasi grafik. Itu kalian bisa coba sendiri, namun tugas yang harus dikumpulkan yaitu adalah tugas rangkuman. Kumpulkan via Telegram sebelum 30 Oktober. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan kita akan melanjutkan pembahasan kita minggu depan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.